Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 20 20 50 20 66 dari kelas BPIC, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis transaksional. Analisis transaksional atau AT adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Adapun hal yang dianalis yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan apakah transaksi yang terjadi berlangsung secara tepat, benar, dan wajar. Analisis transaksional ini merupakan karya besar dari Eric Barrett. Tahun 1961, Barrett ini merupakan ahli ilmu jiwa terkenal di Amerika. Lahir di Montreal 10 Mei 1910, memulai karirnya sebagai psikiatris tahun 1941 sebagai psikoanalisis. Pandangan analisis transaksional tentang hakikat manusia ialah pada dasarnya manusia mempunyai keinginan atau dorongan untuk memperoleh sentuhan atau usruk. Manusia mampu memahami keputusannya pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali keputusan yang pernah diambil. Barrett berkesimpulan bahwa manusia memiliki berbagai bentuk kondisi ego atau disebutnya dengan ego statis, yaitu unsur-unsur kepribadian yang terstruktur dan itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu status ego orang tua, 2 status ego dewasa, 3 status ego anak. 1 status ego orang tua, yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua berisi perintah, harus, dan semestinya. 2 status ego dewasa, yaitu dalam status orang dewasa selalu akan berisi hal-hal yang produktif, objektif, tegas, dan efektif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi kehidupan. Yang ketiga, status ego anak, yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, reaktif, humor, kreatif, serta inisiatif. Hakikat konseling dalam pendekatan analisis transaksional yaitu perencanaan status ego klien dalam berinteraksi sehingga klien mampu mempromosikan dirinya dengan tepat. Konseling dalam pendekatan ini cenderung ke arah aspek-aspek kognitif dan behavioral dan dirancang untuk membantu orang-orang dalam mengevaluasi putusan-putusan yang telah dibuat menurut kelayakan sekarang. Tujuan analisis transaksional yaitu 1. Konselor membantu klien yang mengalami kontaminasi status ego yang berlebihan. 2. Konselor membantu mengembangkan kapasitas dari klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok. 3. Konselor berusaha membantu klien dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. 4. Konselor membantu klien dalam membebaskan dirinya dari posisi hidup yang kurang cocok serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru yang lebih produktif. Sikap dasar manusia berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap dirinya atau I dan orang lain atau you berkaitan dengan konsep-konsep skenario kehidupan, pesan-pesan dan perintah-perintah orang tua, dan putusan-putusan dini itu adalah konsep dalam AT tentang 4 posisi dasar dalam hidup. 1. Saya oke, kamu oke. 2. Saya oke, kamu tidak oke. 3. Saya tidak oke, kamu oke. 4. Saya tidak oke, kamu tidak oke. Masing-masing posisi itu berlandaskan putusan-putusan yang dibuat orang sebagai hasil dari pengalaman dini di masa kanak-kanak. Jika seseorang telah membuat suatu keputusan, maka dia pada umumnya akan bertahan pada putusannya, kecuali jika ada campur tangan atau kejadian tertentu yang mengubahnya. Posisi yang sehat adalah posisi dengan perasaan sebagai penenang atau positif, yaitu oke, kamu oke. Peran dan tugas konselor dalam AT analisis transaksional ini yaitu sebagai 1. Sebagai guru, 2. Sebagai pelatih, 3. Sebagai narasumber, 4. Sebagai fasilitator. Mekanisme pengubahan yaitu ada beberapa tahapan konseling AT menurut Harris. 1. Pada bagian pendahuluan digunakan untuk menentukan kontrak dengan klien. 2. Pada bagian kedua baru mengajarkan klien tentang ego state-nya dengan diskusi bersama klien. Ketiga, kemudian membuat kontrak yang dilakukan oleh klien sendiri yang berisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh klien. Keempat, setelah kontrak ini selesai, baru kemudian konselor bersama klien menggali ego state dan memperbaikinya sehingga terjadi dan tercapainya tujuan konseling.
Teknik konseling dalam arti konseling diarahkan pada bagaimana klien berinteraksi dengan lingkungannya. Karena itu, dalam melakukan konseling ini, konselor memfokuskan perhatian terhadap apa yang dikatakan klien kepada orang lain dan apa yang dikatakan orang lain kepada klien. Untuk itu, teknik yang sering digunakan dalam AT diantaranya adalah 1. Analisis struktur, 2. Analisis transaksional, 3. Analisis mainan, 4. Analisis skrip. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.